Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Mega Oktaviani, kelas 1B Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di video ini saya akan membahas atau mempresentasikan tentang peradaban Islam yang ada di Spanyol. Nah, pasti udah nggak asing dong dengan namanya negara Spanyol. Negara yang terletak di bagian barat daya Eropa bersama dengan Portugal yang tepatnya terletak di semenanjung Iberia. Nah, kalau ngomongin tentang Spanyol, pasti nggak asing dengan klub-klub sepak bola yang ada di sana, seperti Barcelona, Real Madrid, dan lain sebagainya. Tapi, kita nggak akan ngebahas itu. Kita akan membahas fakta yang lebih menarik, yaitu Spanyol menjadi titik awal peradaban Islam yang ada di Eropa, serta perkembangan politik dan masa kekhalifahan yang ada di sana. Bagaimana ceritanya? Mari kita bahas. Jadi, sebelum kedatangan umat Islam, daerah Iberia merupakan kerajaan Hispania yang dikuasai oleh Kristen Visigot. Pada tahun 711 Masehi, pasukan Umayyah yang sebagian besar merupakan bangsa Moor dari Afrika Barat Laut menyerbu Hispania dipimpin oleh Jenderal Torik Pinjiyat di bawah pemerintah dari Khalifah Umayyah di Damaskus. Lalu pasukannya mendarat di Gibraltar pada 30 April dan terus-menerus menuju utara. Setelah mengalahkan Raja Roderick dari Visigot dalam pertempuran Gualde tahun 711 Masehi, kekuasaan Islam terus-menerus berkembang hingga pada tahun 719 Masehi. Jadi sekitar 8 tahun kekuasaan Islam di negara itu terus berkembang. Namun ada beberapa negara juga yang tidak tunduk kepada kekuasaan Islam, antara lain daerah Galicia, Basque, dan Asturias. Setelah itu, pasukan Islam menyeberangi Pirania untuk menaklukkan Prancis, namun berhasil dihentikan oleh kaum perang dalam pertempuran Tours tahun 732 Masehi. Daerah yang dikuasai Muslim Umayyah disebut Provinsi Al-Andalus, terdiri dari Spanyol, Portugal, dan Prancis bagian selatan. Lalu selanjutnya perkembangan politik yang ada di negara Spanyol. Al-Andalus dikuasai oleh seorang Wali Yusuf Al-Fihri atau gubernur yang ditunjuk oleh Khalifah di Damaskus dengan masa jabatan biasanya 3 tahun. Namun pada tahun 740 Masehi terjadi perang saudara yang menyebabkan melemahnya kekuasaan Khalifah. Setelah dalam kurun waktu 4 tahun, pada tahun 746 Masehi, Yusuf Al-Fihri memenangkan perang saudara tersebut, lalu menjadi seorang penguasa yang tidak terikat pada pemerintahan Damaskus. Pada tahun 750 Masehi, Bani Abbasiyah menjatuhkan pemerintahan Umayyah di Damaskus dan merebut kekuasaan atas daerah-daerah Iberia. Namun pada tahun 765 Masehi, Abdurrahman I atau Ad-Dahil menurunkan Yusuf Al-Fihri dan menjadi penguasa Cordoba dengan gelar Amir Cordoba. Abdurrahman menolak untuk tunduk kepada kekhalifahan Abbasiyah yang baru terbentuk karena pasukan Abbasiyah telah membunuh sebagian besar keluarganya. Lalu setelah memerintah dalam kurun waktu 30 tahun, kekuasaan tersebut lemah di Al-Andalus dan terus berusaha menekan perlawanan dari pendukung Al-Fihri maupun Khalifah Abbasiyah. Setelah itu, selama 1,5 abad berikutnya, keturunannya menggantikan sebagai Amir Cordoba yang memiliki kekuasaan tertulis atas seluruh Al-Andalus dan meliputi Afrika Utara bagian barat. Namun, kekuasaan Amir Cordoba di daerah perbatasan dengan kaum Kristen sering mengalami turun naik politik. Amir
Abdullah bin Abdullah hanya memiliki kekuasaan atas Cordoba saja. Lalu, cucu Abdullah atau Abdurrahman III menggantikannya pada tahun 912 Masehi dan dengan cepat mengembalikan kekuasaan Umayyah atas Al-Andalus dan bahkan Afrika Utara bagian barat. Setelah itu, pada tahun 929 Masehi, ia mengangkat dirinya sebagai khalifah sehingga keamirannya sekarang memiliki kedudukan setara dengan kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad dan kekhalifahan Syiah di Tunis. Selanjutnya yaitu masa kekhalifahan dalam peradaban Islam di Spanyol. Andalusia atau Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Wahid rahimahullah tahun 705 sampai 751 Masehi. Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Dalam proses penaklukan Spanyol itu terdapat 3 pahlawan Islam yang berjasa. Yang pertama Tariq ibnu Malik, yang kedua Tariq ibnu Ziyad, dan yang ketiga Musa ibnu Nusair. Nama Tariq merupakan seorang perintis dan penyelidik. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa dengan satu pasukan perang. 500 orang diantaranya tentara berkuda. Mereka menaiki 4 kapal yang disediakan oleh Julian. Musa ibnu Nusair pada tahun 711 Masehi mengirim pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000 orang di bawah pimpinan Tariq ibnu Ziyad rahimahullah. Tariq ibnu Ziyad dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya lebih besar dan pasukannya sebagian besar suku Barbar yang didukung oleh Musa ibnu Nusair. Sebuah gunung yang pertama kali Tariq dan pasukannya mendarat dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Dalam pertempuran di suatu tempat yang bernama Bakkah, Raja Roderick dapat dikalahkan. Lalu dari situ Tariq dan pasukannya menaklukkan Cordoba, Granada, dan Toledo atau ibu kota kerajaan Gotik pada saat itu. Setelah Musa rahimahullah berhasil melakukan Sinodia, Carmona, Seville, dan Meride serta mengalahkan kerajaan Gotik, ia bergabung dengan Tariq di Toledo. Selanjutnya keduanya berhasil menguasai Spanyol termasuk bagian utaranya, mulai dari Saragossa sampai Navarre. Lalu gelombang perluasan wilayah selanjutnya masa pemerintahan Khalifah Umar ibnu Adil al-Aziz rahimahullah pada tahun 99 Hijriah sampai 717 Masehi menguasai wilayah Pirenia dan Prancis Selatan. Dan setelahnya penyerangan ke Avignon pada tahun 734 Masehi dan pulau-pulau yang terdapat di Laut Tengah. Lalu gelombang kedua permulaan abad ke-8 Masehi menjangkau seluruh Spanyol dan melebar ke Prancis Tengah dan Italia. Kemenangan yang dicapai umat Islam sangatlah mudah. Hal itu tidak dapat dipisahkan dari adanya faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah suatu kondisi yang terdapat di dalam negeri Spanyol pada masa penaklukan Spanyol oleh orang-orang Islam. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi di negara Spanyol berada dalam keadaan menyedihkan. Secara politik, wilayah Spanyol terbagi ke dalam beberapa negeri kecil. Rakyatnya dibagi-bagi ke dalam sistem kelas, sehingga keadaannya diliputi oleh kemelaratan, ketertindasan, dan ketidaksamaan HAM. Perpecahan politik memperburuk keadaan ekonomi masyarakat. Ketika Islam masuk ke Spanyol, ekonomi masyarakat dalam keadaan lumpuh. Padahal, sewaktu Spanyol masih berada di bawah pemerintahan Romawi, berkat kesuburan tanahnya, pertanian maju pesat. Akan tetapi, setelah Spanyol berada di bawah kekuasaan kerajaan Goth, perekonomian lumpuh dan kesejahteraan masyarakat menurun. Adapun hal yang menguntungkan tentara Islam lainnya adalah bahwa tentara Roderick yang terdiri para budak yang tertindas tidak lagi mempunyai semangat perang. Selain itu, Yahudi yang selama ini tertekan juga mengadakan persekutuan dan memberikan bantuan bagi perjuangan kaum muslimin. Adapun yang dimaksud dengan faktor internal adalah suatu kondisi yang terdapat dalam tubuh penguasa, tokoh-tokoh, dan para prajurit Islam yang terlibat dalam penaklukan wilayah Spanyol. Para pemimpin adalah tokoh-tokoh yang kuat, tentaranya kompak dan bersatu dan penuh percaya diri.
Ajaran Islam yang ditunjukkan para tentara Islam yaitu toleransi persaudaraan dan tolong-menolong. Sikap toleransi agama dan persaudaraan yang terdapat dalam pribadi kaum muslimin itu menyebabkan penduduk Spanyol menyambut kehadiran Islam di sana. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan dalam video ini dalam judul Peradaban Islam Spanyol. Ada 2 pembahasan lagi, tetapi itu akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.